kakak sayangi, kakak hormati. Jadi pada kesempatan kali ini kakak diberi amanah oleh Pak Zen untuk membahas sedikit tentang bagaimana seorang imam, ini terutama imam dalam sholat gitu, karena kita masih sekolah. Nah, teman-teman semua, jadwal imam mungkin pada saat kali ini dipegang sama kelas 12. Maksudnya yang terjadwal nama-namanya untuk sekarang kelas 12. Nah, nanti untuk setelahnya nanti di semester yang akan datang atau mungkin tahun depan, teman-teman kelas 11 nih yang akan menjadi pengganti dari ke teman-teman kelas 12. Oke, baik. Untuk menjadi seorang imam, pertama teman-teman tahu nggak sih apa sih imam itu? Yang kebayang dalam benak kalian apa sih imam gitu? Ada yang bisa mungkin imam sebagai pemimpin, mungkin ada yang kebayang imam sebagai pemimpin rumah tangga, itu sama-sama jadi imam. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kakak bahas ini adalah bagaimana seorang imam menjadi pemimpin dalam sholat berjamaah, terutama untuk teman-teman yang ikhwan yang kelas 11 maupun kelas 12. Karena nantinya kedepannya kalian akan mendapat amanah, mungkin di luar dari lulus setelah ini kalian mendapat amanah untuk jadi imam. Karena kita nggak tahu kehidupan di masyarakat, karena notabene kalian masuknya ya istilahnya pesantren ya. Terkadang pesantren di mata masyarakat itu dia bisa segalanya gitu. Nah, inilah kadang disuruh mimpin tahlil, kadang disuruh jadi imam, disuruh jadi azan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, untuk nanti ke depan jika teman-teman mendapatkan amanah seperti itu, jadi teman-teman di sini belajar terlebih dahulu. Di sini tempat kalian belajar, kalian mau salah dibenerin. Karena ini kita masih tahap pembelajaran. Jadi nggak perlu merasa takut ataupun malu gitu. Nah, untuk imam ada beberapa keutamaan bagi seorang imam sholat berjamaah. Nah, mungkin di sini kakak ringkas sedikit nih. Yang pertama, imam ini dia memiliki tanggungan yang cukup besar. Karena nantinya ketika imam itu melakukan kesalahan, nanti dia menanggung dosa dari makmumnya. Jadi imam ini posisinya ini tuh sangat, dia memikul beban yang ya mungkin cukup berat gitu bagi seorang imam. Seperti sabda Rasulullah SAW, para imam itu jika mereka benar dalam rukunnya, dalam syaratnya, dalam hal-hal yang wajib dalam melaksanakan sholat, itu maka pahalanya untuk imam dan makmumnya. Nah, tetapi jika imam ini melakukan kesalahan yang mana ini dia entah melupakan rukun-rukun dalam sholat, misalnya dia lupa sujudnya cuma sekali, ini kan salah satu rukun. Kalau misalnya ketinggalan, maka sholat itu tidak sah. Nah, apabila imamnya ini dia misalnya lupa atau dia salah gitu ya, misalnya imamnya lagi ngantuk gitu, ngelek kan, subuh-subuh dia ngantuk gitu, terus dia lupa nih kalau dia sujudnya baru sekali, tiba-tiba udah diri atau udah tahiyat. Nah, yang seperti ini itu akan berpengaruh pada kesahan sholat daripada kita semua, imam maupun makmumnya. Nah, tetapi apabila imam melakukan kesalahan seperti tadi, maka kesalahannya itu hanya untuk imam saja, dan makmum itu tetap sah dalam melaksanakan
sholat. Nah makanya ini imam ini salah satu yang memiliki beban yang berat. Ini untuk para laki-laki ya, yang nanti ke depannya jadi imam rumah tangga. Jadi karena kita di sini imam sholat saja sudah berat, apalagi nanti ke depannya. Nah, keutamaan yang kedua, tadi kan udah memiliki beban yang berat. Tapi di keutamaan kedua ini, para imam ini dia didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-imamu dhaminun wal muadzin mu'taminun Allahumma arsyid ila ni'mat waghfir lil muadzin. Seorang imam adalah penanggung jawab dalam kesahannya sholat makmum, dan seorang muadzin adalah yang diberi kepercayaan akan waktu sholat. Maka Rasulullah nih berdoa, ya Allah berikanlah petunjuk bagi imam dan ampunilah para muazin dari kesalahan-kesalahannya. Jadi di samping kita memiliki tanggung jawab yang berat, tapi tenang, Rasulullah telah mendoakan imam. Semoga imam yang menjadi imam itu mendapat petunjuk. Nah inilah dua keutamaan, ini mungkin yang kakak ringkas ya, ini yang perlu kita mindset dulu nih, tanamkan dalam mindset bahwa jadi imam itu kita memiliki beban yang berat, tapi kita tidak lupa kalau jadi imam itu insya Allah akan didoakan Rasul, akan mendapatkan petunjuk. Nah itulah keutamaan dalam imam dalam sholat. Nah kemudian, nah ini masuk ke dalam syarat-syarat seorang imam. Mungkin kalau syarat-syaratnya kalian sudah terpenuhi. Kalau mungkin kalian tidak terpenuhi, kalian mungkin belum bisa jadi imam di sini. Tapi menurut syarat-syaratnya kita bahas lagi aja. Syarat yang pertama itu seorang imam wajib Islam. Ini pasti, nggak mungkin nggak. Karena yang menjalankan ibadah sholat ya hanya orang Islam. Nah, menurut Imam Syafi'i, kalau misalnya imamnya ini nggak diketahui nih, kalau misalnya mungkin kalian sholat di luar negeri atau gimana, kalau misalnya imamnya belum diketahui antara dia kafir atau muslim, itu maka sah. Tapi kalau misalnya setelah sholat kalian tahu, maka sholat kalian ulang lagi, karena kalian udah tahu imamnya ini bukan orang yang Islam, karena hanya orang Islam lah yang melaksanakan sholat. Kemudian untuk yang kedua, syarat kedua itu ada baligh. Baligh ini mungkin di sini sudah pada balik semua. Mungkin kalau misalnya laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Nah, kalau misalnya kalian sudah melewati fase seperti itu, berarti kalian tandanya sudah terbesar, sudah baligh. Kalian sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Nah, itulah syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, akal yang sehat. Nah, bagaimana kalau misalnya seorang imam ini dia orang gila atau orang yang lagi mabuk? Nah ini maka dia nggak sah. Seperti dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat sebelum kalian tahu yang kalian omongin apa. Jadi di sini maksudnya orang yang berakal itu ya dia orang yang sadar, yang dia omongin itu ya dia tahu gitu. Karena orang-orang yang hilang akal dia nggak tahu, dia ngomong apa juga dia nggak tahu, nggak ngerti. Ya udah asalnya belak aja gitu. Nah, seorang imam yang tidak memiliki akal yang sehat maka tidak sah. Gitu. Itu dari syarat yang ketiga. Yang pertama apa? Islam, ini wajib muslim. Baligh, yang ketiga itu tadi apa? Berakal sehat. Oke, good. Nah, yang keempat adalah laki-laki. Kalau misalnya sholat jamaah secara menyeluruh, itu pasti wajib laki-laki menjadi imam. Beda halnya ketika perempuan dengan perempuan, itu pasti perempuan yang jadi imam, karena jamaahnya perempuan semua. Tetapi ada pendapat yang membolehkan seorang laki-laki dia memimpin kaum
muslimah, tapi posisinya banyak. Misalnya si Akbar nih jadi imam, terus jamaahnya nih ibu-ibu banyak. Nah itu ada yang membolehkan seperti itu. Tetapi kalau semisal hal tersebut dapat menimbulkan fitnah, itu maka dimakruhkan. Jadi ya udah mending gak usah gitu. Tapi ada yang membolehkan. Kalau misalnya jamaahnya banyak. Tapi kalau semisal jamaahnya cuma sendiri imamnya cowok sama makmumnya sendiri perempuan satu orang. Tapi perempuan ini bukan mahram, bukan saudara, bukan ibu, istilahnya orang lain lah gitu. Kalian sholat jamaah gitu sama orang lain berdua. Nah ini maka tidak sah. Ini nggak boleh gitu. Sholatlah kalau misalnya emang jamaahnya banyak gitu. Kalau yang berdua tadi nggak boleh hukumnya. Nah itu. Yang keempat syaratnya apa? Laki-laki. Yang kelima, nah ini yang menjadi perhatian lebih, suci. Suci, tahu makna suci apa? Bersih, pakaiannya rapi, dan dia berpakaiannya bukan hanya rapi, sopan, bersih, sama suci. Nah, oke lah kalau misalnya dia makainya bersih nih, pakai baju bersih, ya misalnya bajunya bagus gitu, tapi bukan baju yang sepatutnya dipakai buat sholat. Misalnya dia pakai baju yang distro, yang belakangnya ada tulisannya, kan banyak tuh sekarang tuh. Nah, walaupun dia bersih, tapi kalau misalnya dia menjadi imam seperti itu, sebenarnya syah, tapi hal tersebut akan mengganggu konsentrasi yang di belakangnya. Ini masuknya ke adab dalam bagaimana seorang imam berpakaian gitu. Kalau secara sah dia bersih balik gitu. Tapi bagaimana cara berpakaian itu menjadi hal yang terpenting. Apalagi kalau semisal kalian ini nanti di luar atau di masjid masyarakat, ya di lingkungan kalian. Itu yang penting juga, di samping kalian punya bacaan yang bagus. Oke, kalian punya bacaan bagus, hafalan udah banyak ya kan. Tapi cara berpakaian kalian belum sepatutnya. Misalnya kalian belum pakai baju koko atau nggak pakai peci. Sebenarnya nggak pakai peci sah, tapi ini masuk dalam bagaimana etika, adab, kerapihan. Jadi sudah semestinya imam itu rapih, jadi contoh buat makmumnya. Ya istilahnya kalau misalnya kita berpakaian seorang imam, peci pakai baju koko, pakai sarung, atau kalau misalnya pakai gamis gitu. Asal bersih dan rapi. Nah satu lagi, ini mungkin nggak terlalu dijadikan titik fokus ya. Baju koko yang lengannya pendek. Nah sebenarnya nggak jadi masalah, cuma untuk menambah kesan yang rapi itu kalau jadi imam lebih baik pakai yang lengan panjang gitu. Tapi kalau emang yang nggak ada terdesak itu nggak jadi masalah. Ini cuma tambahan sedikit aja agar lebih rapi gitu. Nah itu tadi cara berpakaian suci, pakaian yang suci, dan badan pun harus suci. Nah kalau semisal kalian merasa kena najis atau kalian habis mimpi basah tapi lupa mandi terus jadi imam subuh, nah ini kan belum bersih nih, maka ini wajib dibersihkan terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya badannya belum bersih, maka ini berpengaruh pada kesahan dari sholat tersebut. Apalagi jadi seorang imam, nanti dia akan memimpin makmumnya gitu. Jadi harus bersih, suci badan, suci sama pakaian. Selanjutnya yang keenam. Nah, yang keenam ini adalah bagus bacaannya. Bacaannya ini bacaan sholat. Jadi untuk seorang imam sudah semestinya dia harus mengetahui betul bagaimana cara membaca bacaan Al-Quran yang benar sesuai tajwid, agar tidak meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran atau membaca bacaan dalam ketika sholat. Misalnya baca surat Al-Fatihah
Nah, kalau misalnya surat Al-Fatihah saja dia belum baik, dia masih salah, panjang pendeknya belum benar, terus misal hukum-hukum tajwidnya masih melenceng. Nah, ini mendingan jangan dulu, tapi dipelajari dulu cara bacanya agar bacanya lebih baik lagi, agar menjadi nanti imamnya ini imam yang sungguh-sungguh gitu. Jadi teman-teman nanti memimpinnya ini makmumnya juga seneng dengernya, karena wah imamnya enak banget sore ini gitu. Suaranya merdu gitu. Jadi orang-orang yang menjadi jamaahnya atau menjadi makmumnya itu dia akan merasa tenang, menghayati dalam sholatnya gitu. Nah, untuk bacaannya nanti mungkin kita di lain pertemuan akan membahas bagaimana cara bacanya. Nanti sama ke Kak Desta insya Allah yang akan menjelaskan tentang bagaimana bacaan yang benar dalam membaca, terutama bacaan sholat itu. Nah, kemudian di samping dia memiliki bacaan yang bagus, dia harus mengetahui, harus paham betul nih rukun-rukun atau sunnah-sunnah dalam sholat. Coba kalian ada yang masih ingat rukun sholat ada berapa? Rukun sholat yang pertama ada apa? Ada yang ingat gak? Apa? Niat, takbiratul ihram. Oke. Ini pasti udah pada hafal kan rukun-rukun sholat. Jadi kakak nggak usah bahas lagi di sini. Nah itu, jadi di samping kalian punya bacaan yang bagus, kalian juga harus mengetahui bagaimana rukun-rukun sholat atau hal-hal yang wajib ketika sholat itu harus ada. Syarat syahnya, syarat wajibnya, rukun-rukunnya dan lain sebagainya. Nah, coba kita ulang lagi. Yang pertama tadi apa syaratnya? Islam, balik, akal, terus laki-laki, suci pakaian maupun diri, terus apa lagi? Bagus bacaannya dan paham akan rukun-rukun sholat. Nah, inilah yang wajib sebenarnya nih wajib diketahui oleh para imam gitu. Karena kalau misal imamnya ini nggak tahu atau tidak mengerti hal-hal ini, nanti akan berdampak pada kesahan sholatnya. Nah, kemudian ada lagi yang ketujuh, seorang imam tidak sedang bermakmum pada orang lain. Jadi misalnya ada makmum, jangan disuruh jadi imam. Itu nggak bisa. Karena imam itu sejatinya dia harus mandiri sendiri. Bukan karena jadi makmum bisa jadi imam. Dia nggak bisa. Seorang makmum itu nggak bisa jadi imam. Kalau misalnya makmum itu lagi sholat berjamaah. Kemudian yang selanjutnya terbebas dari uzur. Uzur-uzur ini seperti misalnya dia lagi sakit perut, yang dimana ketika dia sedikit-dikit buang angin atau ke kamar mandi gitu. Nah, sebaiknya kalau misalnya pada kondisi seperti ini, kalian jangan jadi imam dulu, karena ditakutkan di tengah-tengah jadi imam nanti tiba-tiba ada uzur gitu, kan nanti agak ribet gitu. Jadi nanti keluar, imamnya keluar. Kemudian yang terakhir, seorang imam diutamakan yang lebih tua. Kenapa diutamakan yang lebih tua? Karena orang-orang yang misalnya lebih tua daripada kita, biasanya orang-orang tersebut yang dia khusyuk dalam sholatnya. Kalau misalnya kita lihat dalam sholat-sholat berjamaah di masjid, itu biasanya kan yang orang-orang yang udah tua-tua gitu di depan, dia lebih semangat dalam sholat berjamaahnya gitu. Nah, itu adalah tadi ya yang dari syarat-syarat bagaimana menjadi imam. Nah, kemudian adab-adab seorang imam. Nah, ini juga di samping mengetahui syarat-syarat tadi, seorang imam juga harus mengetahui adab. Apa aja sih adabnya, adab seorang imam? Yang pertama adalah meringankan bacaan dengan disertai kesempurnaan. Seorang imam harus mengetahui keadaan dari makmumnya.
Jadi kalau semisal kalian jadi imam di Incen, oke, bolehlah sama semua, seumuran semua, nggak ada yang tua, nggak ada yang sakit. Kalaupun ada sakit pun di asrama gitu, nggak sholat berjamaah. Nah kalau semisal kalian lagi sholat di luar, misalnya di masjid luar, di masyarakat, kalian lihat dulu makmumnya. Makmumnya ini apakah ada orang tua renta yang masih mau sholat di masjid? Apakah ada orang yang disabilitas? Apakah ada ibu-ibu yang lagi hamil? Atau apakah ada ibu-ibu yang membawa anak kecil? Kalian wajib melihat ini, lihat kondisi di lapangan seperti apa. Kalau kalian melihat seperti itu, misalnya tadi ada yang orang udah tua gitu, maka bacaan kalian atau durasi menjadi imam kalian jangan terlalu panjang. Jangan mentang-mentang punya bacaan yang banyak, terus kita ya udah baca Al-Baqarah 2 halaman tanpa melihat kondisi dari makmum. Nah inilah yang salah satu diperingatin oleh Nabi nih. Gitu. Jadi jangan sampai sholat berjamaah ini akan menjadi kekhawatiran bagi makmum, jadi malas makmumnya gara-gara panjangan imamnya. Tapi kita lihat kondisi dulu. Kalau misalnya kita kondisinya di Incen, boleh kalian baca 1 halaman, baca 2 halaman, tapi 2 halaman kepanjangan. Kalau yang misalnya lagi sholat di luar, ya baca aja, baca Alam Nasroh, baca surat-surat pendek aja lah gitu. Nah itu yang pertama, adab dalam seorang imam, meringankan bacaan ketika imam. Kemudian yang kedua, memanjangkan rakaat yang pertama daripada yang kedua. Nah, tujuan memanjangkan rakaat pertama ini apa? Jadi ketika teman-teman menjadi imam, biasanya kan mungkin kalian kalau misalnya kalian pahami ya, yang kalian sering jadi makmum paham, seorang imam itu misalnya yang rakaat pertama baca surat panjang, yang rakaat kedua baca surat pendek. Nah ini adalah salah satu masuk dalam adab. Jadi kenapa memanjangkan bacaan pada rakaat yang pertama? Karena nanti ini meminimalisir untuk para jamaah yang datangnya telat atau yang masbuk gitu. Karena tujuan berjamaah ini kan kita bareng-bareng, ya sebenarnya masbuk itu urusan pribadi dari orang tersebut, tapi kita seorang imam, kita juga bisa mengendalikan hal itu gitu. Jadi kita bacanya yang panjangnya pada rakaat yang pertama, pada rakaat yang kedua ya boleh baca yang pendek. Kemudian selanjutnya memanjangkan 2 rakaat yang pertama dan memendekkan 2 rakaat yang kedua. Kalau ini misalnya lagi sholat zuhur, sholat isya, sama tujuannya seperti tadi itu, agar meminimalisir orang-orang yang jamaahnya masbuk gitu. Apalagi zuhur kan suaranya sir gitu. Kadang bacanya suka cepet karena bacanya nggak jahar dalam hati. Kalau misalnya bacanya dalam hati sir, yang sholat zuhur, sholat asar, itu biasanya ada yang suka cepet-cepet baca Al-Fatihah doang lah, atau baca Al-Fatihah sama suratnya surat pendek banget, misalnya Qul huwallahu ahad. Kalau bisa yang panjangan sedikit, misalnya Ad-Duha. Tujuannya seperti tadi gitu. Minimalisir orang jamaah yang masbuk. Selanjutnya yang keempat, memperhatikan kemaslahatan makmum dengan tidak menyelisihi sunnah. Nah ini sering terjadi nih kalau misalnya lagi sholat subuh. Kalau sholat subuh itu suka sepi kadang-kadang. Jadi di sini udah azan, yang datang baru segelintir orang, 4 orang, 5 orang, masih sedikit. Tetapi jarak timer yang antara azan sama iqomah ini itu sudah bunyi nitut-nitut gitu. Tapi jamaahnya pada nggak ada ini. Sebenarnya kalau misalnya ini bisa dilamain lagi, itu boleh dilamain lagi. Kalau misalnya bisa gitu, entah jadi 5 menit atau 6 menit, 7 menit gitu. Karena sholat subuh ini kadang buat ngumpulnya itu, buat datangnya itu pada lama, masih pada bangun atau bersih-bersihnya dia lama. Nah seorang imam itu harus melihat kondisi seperti ini.
Kalau misalnya di sini nggak ada jadwal yang timer tadi, boleh agak sedikit lamain dulu nunggu. Misalnya di sini udah 3 menit, kalau di sini kan udah ada timernya, jadi ya ikutin gitu. Kalau misalnya nggak ada timernya, kalian di satu kondisi kalian jadi imam, tapi makmumnya belum kelihatan, masih 3 orang, 2 orang. Kalian boleh tunggu dulu, tambah lagi 2 menit gitu, untuk menunggu makmum yang datang gitu. Jadi sama tujuannya seperti tadi, untuk meminimalisir orang-orang yang datangnya telat, yang jamaahnya masbuk gitu. Nah, itulah yang menjadi adab-adab seorang imam. Pertama, meringankan bacaan. Kedua, lebih memanjangkan pada rakaat yang pertama. Ketiga, memanjangkan 2 rakaat yang pertama dan memendekkan 2 rakaat yang kedua. Dan terakhir, memperhatikan kemaslahatan makmum atau melihat kondisinya gini. Apakah makmum ini sudah pada datang kah atau pada sudah hadir kah? Nah, itulah nanti seorang imam yang menentukan itu. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan terkait bagaimana kita sebagai calon-calon imam di masyarakat, imam sholat, agar kedepannya kita menghindari kesalahan-kesalahan yang harusnya kita bisa benahi gitu dari sekarang. Jadi kedepannya untuk teman-teman, terkhusus buat teman-teman yang ikhwan, hal-hal yang sudah sepatutnya seorang imam ketahui itu kalian harus sudah paham terlebih dahulu sebelum menjadi imam. Nanti masuk lagi kepada bagaimana bacaan seorang imam gitu. Nah, kita fokus kepada bacaan seorang imam. Bacaan seorang imam ini sangat penting ya, karena Rasul pun menganjurkan untuk memilih seorang imam yang bacanya yang bagus, bacanya yang pandai membaca Al-Quran. Bagaimana sih pandai membaca Al-Quran ini? Pandai membaca Al-Quran bukan hanya baca yang lancar, tapi tadi sesuai ilmu tajwid, dia bacanya pelan-lahan, pelan-pelan, tartil, dan tidak terlalu terburu-buru. Di sini kakak mau sedikit mungkin masukan buat kita semua. Kedepannya untuk menjadi imam, nah terlebih nanti buat teman-teman semua, nanti kedepannya jangan sampai ketika kalian menjadi imam bacanya terlalu terburu-buru, bacanya terlalu cepet banget. Itu kalian cepet-cepet nanti mau ngapain gitu. Karena bacanya santai aja, menikmati. Imamnya menikmati, maka makmumnya juga menikmati. Kalau misal imamnya saja sudah terburu-buru, bagaimana nanti seorang makmum bisa menikmati dalam sholat jamaah tersebut. Inilah di sini tanggung jawab imam begitu besar bagi kita semua gitu. Tapi kalian jangan khawatir, karena insya Allah seorang imam akan mendapat naungan dalam hari kiamat nanti oleh Allah. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jika teman-teman nanti ada yang ingin ditambahkan atau ingin bertanya-tanya atau bagaimana nanti cara bacaan imam, bacaan sholat yang baik, nanti insya Allah kita latihan bareng-bareng dalam sesi selanjutnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti kelas 12 nanti ada seleksi imam pada setelah ini atau habis isya. Oke, teman-teman kelas 12 diharapkan dipersiapkan. Nanti seleksi imamnya ya cuma baca aja. Baca nanti kelas 12 misalnya baca sama Kak Desta, Kak Haikal, atau sama kakak pribadi gitu. Nanti seleksi bacaan aja gitu. Oke,